Kita ke informasi lainnya, mengusut misteri kematian Sutrimo. Polisi hari ini membongkar makam dari Sutrimo, orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah di Banyumas, Jawa Tengah. Jadi ini adalah kegiatan pada siang hari tadi, pemirsa ya. Ekshumasinya kira-kira 3,5 jam. Jadi ya kalau kita lihat ini beberapa petugas, di mana ekshumasi melibatkan personel gabungan dari ahli forensik Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan juga Polresta Banyumas. Jadi pemirsa, bongkar makam dilakukan atas permintaan keluarga yang menduga ada kejanggalan dalam meninggal dunianya Sutrimo. Autopsi ulang diharapkan dapat menemukan bukti baru untuk melengkapi proses penyidikan. Dalam proses ini tim forensik mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium histopatologi, toksikologi, dan identifikasi DNA. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah almarhum Sutrimo telah selesai dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB, lebih kurang 3,5 jam pelaksanaan. Ini merupakan proses bagian dari penyidikan yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan kami, dari hasil ekshumasi dan otopsi, bahwasanya yang kami periksa itu adalah jenazah laki-laki umur sekitar 40 tahun dengan panjang badan 166 cm. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel untuk memastikan mencari penyebab pasti kematian. Maka kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya, nanti akan dilakukan oleh lapor ya, puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai saat ini proses untuk finalisasi masih tetap berlangsung, menunggu sampai hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut, yaitu pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan toksikologi, dan pemeriksaan DNA. Ya, pemirsa, selain melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, polisi juga memeriksa 8 orang saksi, di mana pemeriksaan saksi lanjutan ini untuk mendalami penyebab kematian Sutrimo yang dianggap janggal. Warahmatullahi wabarakatuh. Polisi hari ini membongkar makam Sutrimo, Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah untuk melakukan ekshumasi. Polisi juga melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 8 orang saksi. Pemeriksaan meliputi saksi mata hingga pihak keluarga. Untuk mencari penyebab kematian yang rekan sekalian, untuk saksi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi, dan kami terus juga melakukan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap saksi-saksi berdasarkan keterangan saksi yang sudah kami peroleh tersebut. Tadi ditanyakan apakah sudah ada tersangkanya. Inilah rekan-rekan sekalian, proses penyidikan ini dalam rangka menuju ke arah sana. Mudah-mudahan kami menemukan fakta hukum yang sesuai dengan fakta yang diperoleh nanti, apa yang menyebabkan kematian daripada yang bersangkutan. Kasus kematian Sutrimo, Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah telah naik ke penyidikan. Polisi tegaskan pasal yang disangkakan adalah masuk ke pembunuhan berencana. Hampir 3 pekan sejak ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tabir kematian Sutrimo perlahan mulai disingkap, di mana pemirsa kasus
tewasnya pria yang kuat dikaitkan sebagai mantan kepala urusan rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah itu kini resmi naik ke penyidikan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menerima pelimpahan dari Polresta Banyumas mengatakan pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang diterima adalah pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana. Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Ex-Kabar Reskrim Polri Susno Duaji menilai ekshumasi jasad Sutrimo yang telah dimakamkan 21 hari lalu sebenarnya sudah terlambat. Meski demikian langkah ini penting untuk dilakukan sebagai bagian proses penyidikan. Berikut cuplikan dialognya. Nilai terlambat ya, ini terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat itu dalam penyidikan ya, lebih baik telat daripada tidak gitu kan. Karena ini sudah cukup lama waktunya. Kenapa lama? Yaitu dari tanggal 23 ya peristiwanya, 23 Juli, kemudian sekarang sudah tanggal 11. Besok 11 Agustus. Tanggal 12. Kalau besok tanggal 12 berarti kan sudah hampir 20 hari ya. Mudah-mudahan saja hasil ekshumasinya itu masih cukup baik gitu. Artinya kondisi jenazahnya masih bisa untuk diadakan uji laboratorium ya, terhadap lambung, terhadap ginjal dan sebagainya, organ-organ dalam daripada Sutrimo ini, mudah-mudahan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengungkapkan kesedihan mendalam sejak mengetahui kematian orang dekatnya Sutrimo. Febri kini menunggu hasil penyelidikan polisi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Melalui kuasa hukumnya, Febri Adriansyah juga mengungkap Sutrimo memang mengalami sakit yang sudah cukup lama. Jadi tim kuasa hukum mendapatkan pesan dari Pak FA dan keluarga bahwa Pak FA dan keluarga sangat sedih dan berduka cita sejak mengetahui kematian almarhum Sutrimo. Pihak keluarga kami tentu saja berharap kita semua menunggu dan menyimak informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, karena kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses ekshumasi yang kami dengar informasinya di media itu dilakukan hari ini. Kami juga menyimak apa yang disampaikan oleh pihak dokter dari Polri bahwa dari kajian ekshumasi ini nanti baru bisa ditentukan atau disimpulkan penyebab kematian apakah natural atau anatural. Jadi sebagai warga negara yang baik dan juga dalam konteks negara hukum tentu kita hormati proses hukum yang berjalan di Polda tersebut. Sekali lagi kami sampaikan Pak FA dan keluarga menyampaikan duka cita terkait dengan kejadian ini, dan yang diketahui oleh pihak keluarga selama ini memang almarhum itu mengalami sakit yang sudah cukup lama, sejak bertahun-tahun yang lalu, dan tentu saja pihak keluarga sedih mendengar kabar kematian almarhum Sutrimo tersebut. Terima kasih. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, sidang pra-peradilan ex Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung yang seharusnya digelar hari ini ditunda. Sidang perdana yang seharusnya digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda hingga Kamis 13 Agustus 2026, di mana penundaan dilakukan karena kelengkapan legal standing para pihak belum terpenuhi. Permohonan pra-peradilan ini diajukan Ludwig untuk menguji sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Sementara itu, Kejaksaan Agung saat ini masih terus mengusut dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN dan telah menetapkan 7 tersangka termasuk Ludwig.
ini untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia ditahan tanpa bukti apapun juga, itu aja. Ya, jadi sama ya. Tersangka dan penahanan. Baik penahanan, baik penggeledahan apa segala macam, bagaimana mungkin ditahan karena tidak akan mengulangi perbuatannya. Selama dia 2 bintang sampai 3 bintang, dia kondisinya bagus. Bagaimana untuk melarikan diri? Bagaimana untuk menghilangkan barang bukti apa yang diambil dari dia? Makanya saya bilang ini perkara penuh rekayasa. Makanya saya berani muncul dan berani mempertaruhkannya bahwa dia sama sekali direkayasa. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyoroti uang pengganti 809 miliar rupiah yang dibebankan padanya dan menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang itu. Dalam sidang banding ini pihak Nadiem menghadirkan 2 saksi dari pihak Gotoh yakni Andre Sulistyo dan Adesti untuk kembali membuka fakta-fakta yang menurutnya belum dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri. Nadiem mengklaim transaksi 809 miliar rupiah tersebut tidak pernah masuk ke rekeningnya dan seluruh dana telah kembali ke rekening PT Akap. Ia juga membantah adanya hubungan antara transaksi 809 miliar dengan kebijakan pengadaan laptop Chromebook termasuk dengan pihak Google. Menurutnya, pemberian uang pengganti tidak sesuai dengan pertimbangan putusan pengadilan negeri yang menyebut tidak ada unsur memperkaya diri dan Nadiem turut menyinggung perkara IBAM yang juga terkait kasus pengadaan laptop Chromebook dan Windows yang mana menurutnya IBAM tidak pernah menerima aliran dana. Saudara terdakwa. Pada saat di pengadilan negeri itu sudah dibuktikan bahwa 809 miliar itu tidak sepeser pun saya terima. Bahkan saya tidak mengetahui mengenai transaksi 809 miliar itu karena memang semua sudah dikuasakan kepada Gotoh, semua urusan korporasi. Bukan hanya tidak menerima sepeser uang pun, uang itu seutuhnya balik ke rekening PT Akap dan semuanya bukti transfernya sudah ada. Dan yang lebih janggal lagi adalah bahwa transaksi itu tidak ada hubungannya dengan Google, pihak yang dituduh diperkaya oleh kebijakan saya. Jadi bayangkan betapa kejamnya penuntutan dan manipulasi fakta dan hukum di era Jampitsus yang lama. Bahwa suatu transaksi yang tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungannya dengan Google, dicomot begitu saja lalu dijadikan tuntutan uang pengganti. Kita ke kasus lain, pemirsa. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas jalani sidang perdana dengan dugaan korupsi kuota haji tambahan. Yakut didakwa rugikan negara 622 miliar rupiah. Masuk ke ruang sidang pengadilan Tipikor Selasa siang, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas disambut pendukungnya. Para pendukung Yakut mengumandangkan selawat Asgil. Selawat ini biasanya dikumandangkan sebagai doa perlindungan diri dari orang yang berbuat zalim. Hari ini menjadi sidang perdana Yakut dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024. Jaksa mendakwa Yakut menerima $271.000 Amerika Serikat atau setara 4,8 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian negara 622 miliar rupiah. Kuasa hukum Yakut Dodi Abdul Qadir menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai fakta. Nah ini juga tiba-tiba nggak jelas dikatakan bahwa Gus Yakut menerima 271.000. Nah, tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana uang itu diperoleh, bagaimana menyerahkannya, di mana menyerahkannya. Jaksa menyebut Yakut bersama 3 terdakwa lainnya mengatur rasio kuota haji tambahan tidak sesuai aturan dan landasan kajian teknis untuk mengakomodir permintaan percepatan ibadah haji khusus yang disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.